Bunda, Bunda pendidikan nih, sekolah di mana? SD, SMP, SMA, kuliah. Bunda tuh S2. S3. S3 sih, bukan S2. S3. Kebayang nggak tuh? Seorang ibu-ibu itu S3 itu gimana itu? Iya. SD di sekitar Koja? Iya di Jakarta Utara. Jakarta Dulu Utara. itu ada sekolah SD saya tuh di sekolah polisi itu Bayangkari. Di utara juga, tapi tidak di Koja ya. Oh, oke. Di mana itu ya? Di dekat pelabuhan yang Dekat sekarang pelabuhan. pelabuhan ya. Ya. Pelabuhan Jakarta Utara itu. SD situ, Ya, SMP juga sekitar situ. SMP di SMP Negeri 30 dan SMA Negeri 13 itu di sekitar Polres Jakarta Utara itu, di dekat Yosudarso. Jalan pas Yosudarso. terus ke sana Ya, tuh. betul. Saya sekolah di sana. Jadi kalau sekolah itu naik sepeda itu. Kuliah Kuliah di Malang. di Malang. Iya. Itu S1-nya. S1. S2, S3-nya. S2, S3 di Jakarta di Universitas Jayabaya dan S3 saya di Universitas Krishna Dwi Payana. Ambil apa, Bu? Ambil hukum. Hukum. Ya, S1, S2, S3-nya ya ilmu hukum. Semua akhirnya sudah dilalui gitu ya. Iya, tapi saya nggak dihukum loh ya. Jangan sampai ilmu dong. hukum. Tidak dihukum. Sempat merasakan pondok pesantren nggak? Secara khusus tidak, tapi saya tinggal di pesantren. Ya, sempat tinggal di pesantren, ngaji di pesantren gitu ya. Karena sambil kuliah kan. Di Malang itu karena saya kan sekolahnya di Universitas milik Nahdlatul Ulama, Universitas Islam Malang. Jadi itu miliknya Ma'arif ya, Yayasan Ma'arif, yayasannya milik Nahdlatul Ulama. Nah di sana itu kami tinggal di asrama putri. Nah, asrama putri itu ya dekat pesantren ya, ngaji kitab, ngaji. Kemudian sempat juga ngaji di sedikit banyak pendidikan pesantren ya, akhirnya terserap ya. Ya ambil ya. Kan ada guru juga yang ke asrama putri mengaji kitab-kitab kecil, kitab-kitab perempuan itu ya. Seperti kalau di pesantren kalau perempuan biasanya disiapkan itu kitab Kudulijen itu. Apa itu isinya? Ya isinya tentang bagaimana tata cara kita berkeluarga dan macam-macam itu ya. Persiapan kita ya untuk menghadapi kehidupan ya di dalam berumah tangga ya. Itu kitab itu diajarkan tuh di kita. Terus Sulam Safina gitu ya, tentang adab-adab perempuan. Nah ya seperti itu. Kemudian ngaji lagi di pesantren, Gading Pesantren di Malang. Terus saya sempat juga tinggal di pesantren pada saat terakhir kuliah di pesantren An-Nur namanya di daerah Kebonsari. Ya jadi saya ngaji itu ritualnya pesantren ya. Jadi tuh full kuliah dulu sampai S3 atau selesai S1? Nah, saya mau nanya ini, menikah waktu itu usia 25 tahun. 25 tahun. Itu selesai S1 ya? S1 ya, sudah mau S2 waktu itu ya, sudah mau ikut persiapan untuk Strata 2. Waktu itu mau di Malaysia sempat. Ah iya kan sempat di Malaysia, Bu? Belum. Belum. Baru mau ya, Oh, okay. baru mau, tapi keburu menikah. Nah, ya sudah. Waktu itu izin sama Abah gimana tuh menikah? Kebetulan yang di awal saya memang masih keluarga. Masih keluarga. Ya, cuma nggak panjang lah jodohnya Iya. ya. Kemudian ya bertemu dengan Bapak ya, yang sekarang politisi ya. Nah, itu berkah lah buat saya. Betul, ya. Dan betul. perjalanannya cukup berwarna ya. Betul, betul. Perjalanan Jalan hidup hidup seperti saya itu ya, memang. betul. Allah sudah menggariskan ya, seperti itu. Betul. Dan saya betul-betul bersyukur sekali menemukan orang yang luar biasa ya, sangat baik dan betul-betul bertanggung jawab. Jadi saya mengagumi Bapak ini yang juga melatih saya insting politik ya. Untuk kemaslahatan umat pastinya Iya, ya. betul. Putra putri berapa, Bu? 9. 9. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah berkah ya. Jadi sambil sekolah tadi ya, sambil mengasuh anak, sambil bekerja. Dan ya begitu. Buat teman-teman
apa yang tadi Bunda ceritakan sama kita, buat saya sih yakin itu banyak inspirasi yang bisa kita ambil. Nah, buat Bunda sebagai sosok seorang anak, sosok seorang istri, begitu juga sosok seorang ibu dari anak-anak Bunda, apa yang ingin Bunda bagi, apa yang ingin Bunda sampaikan untuk teman-teman kita di luar sana? Bagaimana seharusnya menjadi sosok seorang anak, seorang istri, seorang ibu dari anak-anak kita? Menurut saya setiap orang punya perjalanan hidupnya, mulai dari kita masih anak-anak ya, yang fungsi kita tentu sebagai anak, kemudian beranjak kita menjadi seorang ibu ya, ini tentu ada proses yang dilalui. Jadi menurut saya ketika kita menjadi seorang anak ya jadi diri sendiri sebagai seorang anak, tidak menjadi orang lain ya ketika kita menjadi seorang anak, sehingga kita betul-betul bisa menikmati masa-masa kita sebagai seorang anak. Nah, tentu dengan begitu kita akan lebih banyak mengambil nilai-nilai yang ada di dalam proses itu ya. Begitu juga menjadi seorang ibu ya, menjadi diri sendiri untuk menjadi sosok seorang ibu, sehingga kita juga bisa mengambil hikmah ya, atau belajar dari nilai-nilai yang kita dapatkan ketika proses itu berlangsung ya. Seperti waktu saya masih anak-anak itu, dengan saudara yang begitu banyak ya, keluarga tentu besar. Ya keluarga besar, kan kita dituntut menjadi seorang anak di antara saudara-saudara kita yang lain ya, tentu juga sebagai seorang anak ya. Nah, bagaimana kita kemudian mengambil nilai-nilai kebersamaan itu, bagaimana kemudian kita mengambil nilai-nilai berjiwa besar di situ, bagaimana kita mengambil nilai kita menghormati ya orang-orang di sekeliling kita. Nah itulah sebetulnya proses kita menjadi seorang anak gitu ya. Istilahnya bukan anak-anak manja lah ya, memang betul. sudah dilatih banget dari kecil. Dengan begitu kita akan punya kemampuan beradaptasi. Betul. Seperti yang dilatih mama saya selama ini. Akan lebih jadi semakin peka dimanapun kita berada. Lebih bisa beradaptasi, lebih bisa berkomunikasi, berinteraksi, bahkan berkolaborasi. Betul. Itu dari kecil itu maka jadilah diri sendiri gitu ya. Jangan jadi orang lain atau ingin jadi orang lain. Gitu. Nanti jadi palsu ya. Iya, udah yang sehingga natural kita aja. nggak bisa mendapatkan nilai-nilai itu dalam proses kita sebagai seorang anak. Aduh. Itu. Seneng banget, alhamdulillah. Nggak kebayang ya kalau kita dirawat, diperhatikan, diurusin, dilindungi sama seorang ibu. Jadi ngerasa nih kita sebagai anak-anak yang akhirnya yakin gitu, ibu gue sayang sama gue punya ibu yang merhatiin. Istilahnya kalau ada keluhan apa, ibu langsung bisa memberikan solusi gitu ya. Kalau tugas bapak, ayah itu kan memang mempunyai kewajiban ya, dia mencari nafkah di luar. Tapi ibu yang akhirnya bisa merangkul anak-anaknya, apalagi anak-anaknya banyak. Ya itu juga saya belajar ya dari almarhumah mama ya, bahwa menjadi seorang ibu itu ya betul-betul harus menjadi diri sendiri gitu ya, sehingga kita bisa menikmati peran itu gitu ya. Seringkali kan ibu-ibu ini merasa bahwa anaknya itu miliknya gitu ya. Nah itu yang sehingga ekspektasi kita menjadi sangat tinggi sekali ya. Dan jadi beban buat anak-anak. Betul. Oleh karena itu saya mencoba ya berusaha untuk menjadi ibu yang ya mereka itu adalah bagian dari amanah yang diberikan Allah kepada saya. Bisa suatu waktu Allah punya rencana lain ya terhadap anak-anak kita ya. Jadi memang dalam agama itu kan anak, harta ya, suami itu adalah titipan ya. Sehingga tentu kita tidak boleh terlalu memiliki. Nah, oleh karena itu ibu punya peran penting ya untuk menempatkan anak-anak itu sebagai dirinya.
Ya, seperti halnya mama saya juga memberikan ruang itu ya. Jadi bukan sekedar uang, tapi ruang agar mereka tumbuh gitu ya. Bukan hanya sekedar uang, tapi ruang. Ini ada poin yang sangat luar biasa. Bagaimana mereka mengembangkan potensinya dengan sangat baik. Jadi kita nggak boleh terlalu banyak ekspektasi. Ya, tidak boleh banyak ekspektasi dan juga akhirnya kita tidak serta merta gitu. Iya, betul. Ya, akhirnya bisa berdikari sendiri.